Disitulah bunda akan menikmati puluhan tahun selama ini mengaji. Ternyata kekuasaan sesungguhnya adalah ketika mendapatkan cinta Allah yang maha suci. Tidak bingung lagi, banyak kaji, Ustadz silih berganti ngasih amalan yang bertubi-tubi sampai buku harian kita penuh berisi. Setiap dibuka pening kepala awak jadinya. Mana yang mau dihafal Ustadz? Amalan harusnya awak tadi tenang, malah pening palaku, gulaku naik. Apa penyebab semua itu? Kita lupa bahwa kekuasaan berupa amalan yang dibagikan itu balikkan lagi kepada daya yang memiliki maha segala daya dan kuasa. Dialah Allah yang maha kuasa. Satupun yang bunda amali tadi dari ratusan amalan yang dibagi ustadz-ustadz tadi selama belasan dan puluhan tahun bunda mengaji, satu itu yang berarti, satu itulah yang dinikmati dan menjadi pemahaman yang luar biasa dalam diri bahwa aku lakukan ini hanya karenamu ya Allah. Untuk jumpa denganmu ya Allah. Bagaimana kita berjumpa dengan Allah di bumi ini selagi kita masih hidup nih? Nikmat bunda itulah yang bunda rasakan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ar-Rahman fi ayati 26 ila ayati 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbukal dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baca ayat dapat air minum. Saya baca ayat lagi lah bun, tak dapat apa nanti. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka. Inna syarad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Bunda sekalian, jemaah Yasinan. Iya, Bu. Jemaah Yasinan apa, Bu? Jemaah Yasinan Nur Hasanah Kota Binjai, Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta. Semoga Allah berkati kita semua dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur
kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang diridhoi dan kita harapkan diberkati Allah yang Maha Suci. Kita kembali berjumpa, khususnya bunda sekalian semua dan umumnya saya yang baru berjumpa pada sore hari ini dengan ridho dan kasih sayang Allah yang Maha Kuasa. Di tempat yang bertuah ini adalah bagian dari tempat yang bagaikan madrasah, tempat kita belajar. Meskipun suasana hati 1 tahun meliputi kepergian orang yang dicintai, tapi untuk menanggulangi kondisi perasaan hati dan pikiran, akal dapat terjaga selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini dihadirkan juga dengan tausiah yang sebelumnya kita hadapi dengan pengajian bersama, tahtim tahlil beserta doa yang luar biasa. Kita harapkan semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah kalimat yang terindah dari zikir-zikir Allah yang lainnya berupa kalimat yang ada. Sungguh yang terindah itu adalah alhamdulillah. Puja puji bagi Allah. Bismillah dan alhamdulillah adalah 2 kalimat firman Allah yang sangat singkat tapi penuh dengan makna. Sampai akhir hayat kita pun kita kupas 2 kalimat ini tak akan tuntas. Bahkan sampai akhir zaman pun belum juga tuntas. Karena hakikat penuntasan pemahaman bismillah dan alhamdulillah itu adalah nantinya di akhirat kelak. Yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, di setiap bulan Ramadan para asatid menyampaikan, walaupun kita saat ini bukan berada di bulan Ramadan dalam berpuasa, apalagi ini adalah hari Selasa, tentunya mungkin yang ada puasa bila ada yang berpuasa Nabi Daud, itu pun kalau sampai akhir hayatnya, maka tentulah puasa ini bisa kita pahami dengan menahan. Maka hakikat dari puasa itu menahan. Maka apa yang kita tahan nih? Menahan nafsu kita untuk tidak menuhankan Tuhan yang lain selain Allah, yang keberadaan Tuhan itu disebabkan adanya kekayaan, harta, kekuasaan, tahta. Maka dalam hal ini tentunya kita memohon kepada Allah untuk selalu dapat menahan diri dari 2 hal tersebut, sehingga tidak akan pernah memberadakan Tuhan yang lain selain Allah. Apa kata Rasulullah? Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah waktu dia berbuka. Kebahagiaan yang kedua adalah waktu dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bismillah dan alhamdulillah ini sejatinya adalah tuntas ketika di akhirat kelak, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dari hakikat keimanan itu. Maka banyak firman Allah yang menjelaskan, di antaranya adalah sebagaimana disampaikan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21,
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang ingin berjumpa Allah dan hari akhir, berbicara tentang hari akhir tentunya adalah dua hal, ruang dan waktu. Waktu kapan? Waktu terakhir, itulah di hari akhirat. Ruangnya di mana? Tentulah di surga. Maka ketika berbicara tentang akhir adalah di saat itu kita berada tepat waktunya di ruang yang bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda bersuami, semua itu untuk menjumpai Allah nanti di akhirat dalam surga. Saya beristri juga untuk menjumpai Allah nanti di akhirat dalam surga. Kita punya anak menantu dan cucu juga adalah untuk menjumpai Allah nanti di akhirat dalam surga. Maka sejatinya Bunda lakukan semua itu adalah segala kebaikan yang Bunda kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka lahirlah kebaikan itu, maka disebut dengan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan dilakukan dengan niat. Maya niatnya. Maya lagi kalau bukan, apalagi kalau bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bunda-bunda sekalian ini tidak akan pernah mampu syaitan itu masuk untuk menjadikan senjata kekayaan, senjata kekuasaan. Bunda berkuasa sebagai istri, berkuasa sebagai emak, berkuasa sebagai mertua perempuan, berkuasa sebagai nenek, berkuasa sebagai orang yang dituakan di Gang Dipo ini. Maka di saat itu tetap Bunda katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaan itulah yang membuat kita tidak sombong, tidak dengki, tidak iri. Disitulah Bunda akan menikmati puluhan tahun selama ini mengaji. Ternyata kekuasaan sesungguhnya adalah ketika mendapatkan cinta Allah yang Maha Suci. Tidak bingung lagi, banyak kaji, Ustadz silih berganti ngasih amalan yang bertubi-tubi sampai buku harian kita penuh berisi. Setiap dibuka pening kepala awak jadinya. Mana yang mau dihafal Ustadz? Amalan harusnya awak tadi tenang, malah pening palaku, gulaku naik. Apa penyebab semua itu? Kita lupa bahwa kekuasaan berupa amalan yang dibagikan itu balikkan lagi kepada daya yang memiliki maha segala daya dan kuasa. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Satupun yang Bunda amali tadi dari ratusan amalan yang dibagi ustadz-ustadz tadi selama belasan dan puluhan tahun Bunda mengaji, satu itu yang berarti, satu itulah yang dinikmati dan menjadi pemahaman yang luar biasa dalam diri bahwa aku lakukan ini hanya karenamu ya Allah. Untuk jumpa denganmu ya Allah. Bagaimana kita berjumpa dengan Allah di bumi ini selagi kita masih hidup nih? Nikmat Bunda itulah yang Bunda rasakan. Gaduh sama suami, awak tetap bisa mengendalikan diri. Gaduh sama besan, awak tetap sadar diri bahwa kita lakukan semua ini karena Allah yang Maha Suci. Gaduh dengan menantu dan cucu yang kita punya, anak kita sendiri, kita akan tarik nafas dengan kaji lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah, balik kepada Allah. Ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali milik Allah yang Maha Kuasa. Maka dapatlah hasil makna yang disebut dengan alhamdulillah. Selesai tafsir alhamdulillah.
puja-puji bagi Allah. Tiada kita minta dipuja dan dipuji sudah menjadi besan. Tiada kita minta dipuja dan dipuji setelah menjadi nenek. Tiada kita minta dipuja-dipuji oleh lingkungan Gang Dipo ini karena kita punya kekayaan dan kekuasaan. Tapi kita hanya minta dipuja dan dipuji agar Allah selalu meridhoi dan memberkati dan mengakui kita sebagai hamba Allah yang kita cintai. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah satu-satunya tujuanku dan ridhomu-lah yang kupinta. Kalah kekayaan Tubun, kalah kekuasaan Tubun dengan ridho Allah yang kita dapatkan. Bunda tidakkah pernah mengingat? Ingatkah Bunda kisah Nabi Ibrahim? Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api yang membakar, dinginlah engkau, selamatkanlah Ibrahim. Kecengang Raja Tubun, kayu bakar yang termahal disiapkan untuk mudah membakar agar Ibrahim alaihissalam pun terbakar tak ada sisanya. Dibayangkan tidak ada sisa, cuman debu saja. Tapi apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kau dingin wahai api yang membakar, selamatkanlah Ibrahim. Menggigil lagi Nabi Ibrahim, bukan kebakar. Ridho Allah, ridho, itulah harta yang mau kita incar. Itulah harta yang mau Bunda cari. Kalau udah ridho Allah dapat, maye dapat lagi, harta pun dapat, tahta pun dapat. Kalau udah ridho Allah sependapat dengan diri dalam berkehidupan kita, selalu dalam Allah yang penuh rahmat. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini yang dilakukan oleh ibu di rumah ini, menjadikan tempat rumah yang dicintai. Meskipun pedih mengenang suami yang telah pergi setahun yang lalu, tapi di sini juga tidak bisa membohongi diri, namun tetap waspada untuk mengendalikan diri dengan selalu bergantung pada Allah yang Maha Suci, bahwa aku nih tiada pernah menuhankan suami, tapi hanya menuhankan Allah yang kucintai. Ngapa bisa begian Ustaz? Ngapa bisa begitu Ustaz? Karena kullu man 'alaiha fan. Segala siapapun dia, man di sini siapa? Tanpa menafikan, tanpa meniadakan apa. Jadi artinya sempurna semua Bun. Apa itu adalah harta dan tahta, siapa itu adalah jin dan manusia kita paling utama. Semuanya akan hancur. Yang kekal itu hanyalah zat Allah, Tuhan kamu yang agung dan mulia. Tiada siapapun yang kekal, hanya Allah yang kekal. Tiada apapun yang kekal, hanya Allah lah yang kekal. Jadi dalam hal ini Bunda sekalian yang dirahmati Allah, terutama Bunda yang berada di rumah ini, inilah yang kita kembalikan untuk menanggulangi diri yang penuh kesedihan, untuk menanggulangi diri yang penuh dengan kekurangan, untuk menanggulangi diri yang penuh dengan ketidakcukupan. Tetaplah kita kembali kepada alhamdulillahi rabbil alamin.
Kan kita kepingin lebih, pingin cukup, pingin ada, kan semua itu sejatinya kan pingin dipuji dan dipuja. Iya ibu tuh paten kali, iya ditengok orang kita semua, itu nggak bisa kita hindari bun, itu nggak bisa kita bohongin bun, pasti itu terpikir oleh kita, bahkan kami juga para ustadz berpikir seperti itu, maka di saat itu beristighfar. Kapan waktu itu Allah datangkan ujian sama kami? Ketika disitulah kita bisa menempatkan diri. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya yang disebut ulama itu yang takut kepada Allah. Tak takut dia tak dipanggil-panggil lagi. Dari kondang jadi kandang. Tak takut dia kalau dia tak laku lagi. Dari rame panggilan tak lagi dipanggil sama sekali. Karena dia hanya takut kepada Allah yang Maha Suci. Sehingga apapun yang disampaikan perlu disampaikan untuk menyadarkan diri kita semua. Sadar bahwa kita diciptakan di muka bumi ini hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu. Yang kedua, ini biar bunda-bunda ini kan paham ambe nih, mak-mak semua ini. Udah di medsos itu bun, mak-mak tuh tiada yang bisa ngalahkan, polisi pun kalah. Ada ambe lihat di medsos tuh, mak-mak tadi melanggar peraturan di tekongan, polisi tadi menghindar, polisi itu yang masuk sampai syukur bukan jurang itu. Mak tadi lewat aja, padahal mak tadi yang salah. Luar biasa memang mak-mak nih, ya. Nah, kenapa berbicara? Karena mak-mak nih dengan 1% akalnya, 99% nafsunya, tentu semangat bekerja tuh nggak pernah berhenti. Kagumnya kami lelaki, ayah-ayah nih sama mak-mak nih di situ, bun. Kenapa? Walaupun dilihat wanita itu lemah, tapi dilihat dengan mata batin wanita itu kuat. Kenapa? Dari pagi sudah bagi buta, bangun-bangun pagi, diisi dengan tahajudnya, diisi dengan zikirnya, kemudian siapkan air di tanah, nasi pun di tanah, siapkan sarapan pagi untuk suami dan anak. Sudahlah pagi buta bekerja, siang pun tetap alhamdulillah emansipasi wanita pun ikut bekerja, dapat mak-mak bunda nih pahala. Kenapa? Meringankan beban suami, tambah lagi pahala mak-mak bunda-bunda nih. Udah tadi bekerja, pulang-pulang ke rumah pun tadi belum sempat istirahat, kerja lagi. Mulai siapkan untuk makan sore, siapkan untuk laki dan anak yang dicintai. Habis itu dicuci piring. Kemudian setelah itu tadi pun malam pun datang, mengontrol bagaimana jendela masih ada yang terbuka, yang belum berkunci. Semua dikontrol lagi. Pagi bekerja, siang bekerja, sore dikerja, malam dikerja. Enggak, nenek-nenek enggak lagi. Bunda yang dirahmati oleh Allah, disinilah ditempatkan luar biasa ibu itu, bunda itu. Ya, kenapa? Disinilah yang saya mau kembalikan. Hari-harinya penuh dengan pemikiran yang 1% akalnya, tapi berisi dengan semangat seorang ibunya. Sampai Rasulullah menempatkan kasih ibu itu sepanjang jalan. Kasih ayah jalan-jalan. Kemudian ditempatkan Rasulullah, maksud saya tadi adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena hari-harinya melangkah, itu selalu berisi dengan kasih sayang. Jadi bagaimana semua ini bisa tercipta, Ustaz?
Bagaimana semua ini bisa terpenuhi dengan baik Ustadz, biar tetap menempatkan kita ingin berjumpa dengan Allah, alias semua perbuatan dikerjakan karena Allah. Sadarlah bunda dan kita semua bahwa panjangnya umur kita ini ternyata belasan puluhan tahun setelah akil balik kita, hanya satu yang ingin diminta dan ditunggu Allah. Maya dia, setiakah kau masih mengakui aku Tuhanmu? Itu tahajud yang bunda bawakan tuh, duha yang bunda bawakan tuh, apalagi 5 waktu wajib yang kita bawakan itu, puasa wajib yang kita kerjakan itu, Senin Kemis dengan 13, 14, 15, puasa bid yang kita lakukan itu, cuman satu yang diminta Allah, setia enggak kau masih menyembahku? Apa maksudnya Ustadz? Karena dibalik semua amal ibadah yang kita kerjakan tadi, bisa saja bukan karena Allah, tapi karena ria. Karena ingin dipuji dan dipuja, karena ingin dikatakan orang yang taat beribadahnya. Maka apa kata Allah dalam surah Al-Bayyinah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidakkah aku perintahkan buat kalian semua kecuali menyembah Allah? Cukup sampai situ? Tidak. Yang ikhlas beribadah kepadaku. Apa tujuannya bunda? Biar bunda mendapatkan, saya mendapatkan nikmatnya ibadah itu. Orang gaduh dengan suasana awak diam saja. Yang penting awak lakukan karena Allah yang Maha Rahmah. Itu dia. Maka oleh karena itu untuk bunda yang di rumah ini, setahun telah berlalu, suami telah pergi, sungguh sejatinya bahwa beliau bukan pergi selamanya. Karena kita pun juga nanti akan menyusul beliau. Dunia yang meninggalkan beliau. Kalau kita katakan beliau meninggalkan dunia, itu bahasa lahirnya. Bahasa batinnya, dunia yang meninggalkan beliau. Tapi kalau bahasa akhiratnya, dikala itu maka datanglah hanya 3 yang tidak bisa dunia meninggalkan beliau. Apa dia? Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau meninggallah keturunan Bani Adam tadi, maka putuslah hubungan manusia dengan yang meninggal dunia, si mayit, dengan yang ditinggalkan di dunia. Sedekatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Walaupun dunia telah meninggalkan dia. Karena dunia tadi berlalu aja dengan waktu dan ruangnya, kita dibenamkan di bawahnya, di bawah perutnya. Tapi sedekah jariyah kita tetap berada di dunia itu. Yang kedua adalah ilmu yang topik, ilmu yang bermanfaat. Apa yang pernah suami bunda tadi ingatkan waktu masih hidup, yang baik itu kerjakanlah dia. Kalau memang itu semua untuk menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha, laksanakan dan tunaikanlah. Maka jangan sampai lupa untuk selalu membawa anak-anak agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga inilah yang terpenting, yang menjadi harapan almarhum Pak Marlin, almarhum Pak Marlin Edison Sibayang. Apa dia? Waladun soleh, anak yang soleh. Gimana caranya? Bunda jangan pernah berhenti mengingatkan. Terutama apa? Sholat. Karena doa itu tidak akan pernah diterima Allah kalau yang meminta tak sholat. Dipending dia pun. Orang yang baik tapi tak sholat dia, dipending, ditahan dulu pahala kebaikannya itu. Sampai datang dia melakukan sholat. Karena hakikat dari semua itu adalah penghambaan diri
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kebaikan itu mau diterima? Miskin Allah tadi. Miskin Allah sampai kita tadi nyumbangkan kebaikan. Allah tuh kaya. Allah itu kaya, makanya Allah tak butuh dengan kebaikan kita. Kita yang butuh dengan kebaikan kita sendiri. Di mana kebaikan itu bisa menjadi penolong kita. Bagaimana caranya? Jadikan kebaikan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kebaikan itu karena hanya untuk dipilih menjadi wali kota. Kok jadi wali kota ini jadinya? Jadinya. Ini gara-gara mau bulan November. Enggak, Bu. Jangan takut, Ibu. Enggak ada kaji-kaji ke sana nih. Udah, yang penting Bunda kalau nggak capek-capek cara milihnya, Ibu cari aja calon wali kota yang memberantas narkoba. Itu aja dia. Ya, udah nggak usah diterjemahkan ya. Siapa dia, deh boleh cari tahu itu. Yang penting tak tahulah saya. Ya, narkoba itu, Bu, sama dengan khomar. Khomar itu memabukkan. Apa kata Allah dan Rasulnya? Memabukkan itulah bapaknya dosa-dosa. Mau anggar-anggar ibu sekarang sama anak ibu yang narkoba tadi, rusakan jiran tetangga. Emaknya sendiri pun dan ayahnya dan adik kandungnya sendiri pun dijualnya demi narkoba tadi. Itu dia. Dah selesai. Ini kadang-kadang kesentil sikitnya ini. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang saya mau perjelaskan. Nomor 2 tadi adalah bahwa Bunda sekalian harus paham, ternyata umur kita dipanjangkan Allah ini hanya satu yang ingin ditengok Allah. Ikhlaskah kita, setiakah kita, masih tetap mengatakan Allah itu adalah Tuhan kita. Makanya sampai sakaratul maut, Bunda tak peduli betapa sakitnya sakratul maut itu, tapi di hati Bunda Allah, Allah, Allah. Maka kata Rasulullah, siapa yang menyebut la ilaha illallah, surga tempatnya. Padahal di saat itulah iblis datang dengan gaya dan berbagai cara untuk membuat kita tersesat karena sakitnya sakratul maut itu. Ibu nanti tanyakan, Bu, sama Mbak, Bu. Mbak itu kalau dikuliti 7 kali, Bu, begitulah sakitnya sakratul maut itu. Saya bukan nggak pernah menanyakan, takut saya nanyakan yang sakitnya kayak mana, makanya nggak pernah saya nanya Mbak. Apa kata Mbak nanti kalau ditanya? Kalau kau tanyakan aku mana bisa aku jawab 7 kali dikuliti udah mati lah aku, Pak Ustadz. Bunda yang dirahmati oleh Allah, inilah kaji kita. Maka buat Bunda yang di rumah ini, perpisahan dengan orang yang dicintai itu adalah menyakitkan, lumrah. Makanya kita disuruh mempercontoh dan menyontoh dan meneladani Rasulullah. Rasulullah seorang nabi, Rasulullah seorang rasul, penghimpun para nabi dan rasul. Beliaulah yang juga diludahi, dihina, dicaci maki, bahkan mau dibunuh oleh pamannya sendiri yang pernah memangku dia di waktu kecilnya dulu kala. Tapi Rasulullah tetap meyakini Allah adalah kekasih yang dicintai. Inilah yang saya maksud tadi, Bunda. Ketika Bunda tadi, maka dalam hal ini Bunda yang dimuliakan oleh Allah, makanya disitulah kita kembali, yang kita cinta itu hanyalah Allah yang Maha Suci. Itulah jalan Bunda kalau bertanya, Ustadz, apa yang membuat tenang hati ini? Bunda sadarilah bahwa Bunda mencintai Allah dalam arti bukan mencintai harta dan tahta. Bukan tak boleh, Ustaz. Boleh. Boleh Bunda berharta, boleh Bunda bertahta, tapi jangan jadikan harta dan tahta itu adalah Tuhan yang lain selain Allah. Apalagi tak punya harta dan tahta,
Apa harta kita dari saat ini? Harta kita yang kita harapkan adalah angin. Kipas angin. Meskipun hamba ini sekarang bercucur keringat, hamba fokus dengan karena Allah. Meskipun banyak yang di belakang juga lagi dalam ngomong-ngomong entah karena angin tak dapat atau karena yang lainnya, hamba fokus dengan karena Allah. Untuk sampaikan ini. Kenapa? Disitulah kita menempatkan diri untuk kembali kepada kaji bahwa kita lakukan semua ini karena hanya Allah Tuhan yang kita cintai. Itulah nikmatnya hidup ini. Itu kajiannya Bunda yang dirahmati oleh Allah. Jadi itulah dua hal yang saya bagikan untuk dapat dipahami dengan pendalaman. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa Alhamdulillahirabbil alamin adalah zikir yang paling indah. Kapanpun suasananya baik derita maupun bahagia, kita hanya bisa menempatkan kaji bahwa hanya Allah lah yang kita puji dan kita puja. Karena dialah Tuhan semesta alam ini. Yang kedua adalah kita sadari bahwa ternyata belasan dan puluhan tahun kita hidup di muka bumi ini, setelah akil balighah yang kita masuki, hanya satu yang ditunggu Allah dari kita. Setiakah kita menuhankan Allah? Memang kata Rasulullah, umat Nabi Muhammad ini semua masuk surga. Kecuali yang melakukan kesyirikan, musyrik, yang menuhankan Tuhan yang lain selain Allah. Misal cincin ini ada jinnya. Kalau tinggal cincin ini hamba tidak bisa berceramah. Begitulah misalnya. Berarti saya musyrik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau tak dipakai cincin ini tak laku nanti toko kelontongnya. Rupanya dia ada jin jahat yang dipeliharanya sebagai pesugihannya. Banyak orang juga berbuat baik seperti itu, hati-hati. Ternyata di balik itu pesugihan yang memotori. Berkali-kali dia pergi ke Mekah pun, ratusan orang yang sudah diberangkatkan ke umroh pun, rupanya dia bekerja sama dengan syaitan, musyrik, maka dia kekal dalam api neraka selama-lamanya. Itulah yang hamba kata tadi, bukan kebaikan itu pusat dari perhatian Allah. Itu bukan miskin. Allah tuh kaya. Ini agna kata Allah dalam hadis kursinya. Sungguh aku kaya raya. Maka yang kubutuhkan dari kalian adalah yang mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Itu dia Bunda. Maka oleh karena itu Bunda pemilik rumah ini, ikhlaslah suami pergi. Walaupun sudah setahun, ada juga yang sampai 5 tahun belum ikhlas juga Bu. Belum move on kalau kata orang dulu yang tinggal tahun 2024. Ya, mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Inilah dari Ustadz Sapriandi, sesuai bidangnya tauhid dan tasawuf. Mudah-mudahan kajian ini tidak memberatkan Bunda untuk memahaminya. Sebelum hamba tutup, ada kata Imam Syafi'i, resiko seorang dai akan menghadapi 2 model jemaahnya. Yang pertama adalah ketika disampaikan kebenaran, dia merenung. Berarti itu jemaah yang aliran benar. Yang kedua, ketika dia menyampaikan kebenaran, dia tersinggung. Ini yang aliran batil. Maka apapun ceritanya, sebagai seorang dai tetap kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sebagai jemaah, mudah-mudahan dan saya yakin percaya Bunda sekalian adalah bagian yang ahli benar, seperti Imam Syafi'i katakan, yang mendengar penyampaian tentang kebenaran, karena kita sampaikan tadi adalah hal yang benar, maka kita selalu banyak merenung. Pada Allah mohon ampun para Bunda sekalian, saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.